Bismillah. Ayo nih Kak. Pertanyaan. Oke, gimana Kak Tasya hari ini? Kegiatannya apa ya? Iya. Iya, alhamdulillah hari ini tasyakuran untuk kehamilan kedua aku yang udah memasuki 4 bulan lebih ya. Jadi kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga ada tausiah dari Pak Ustadz sebagai pengingat bahwa semua anugerah dari Allah itu dititipkan ke kita. Maka kita harus bersyukur dan kita harus menjaganya dengan baik, menjaga keimanan kita juga. Intinya seperti itu sih acara hari ini. Perkembangan kehamilan sejauh mana nih Kak? Udah masuk 4 bulan? Ini 4 bulan lebih sih, udah masuk minggu ke-20. Jadi udah melewati segala kengidaman dan muntah-muntah itu semua. Yang membedakan kali ini dengan yang sebelumnya nih Kak? Iya, beda banget pas hamil Arasha sama sekarang. Bedanya kalau dulu hamil kebo ya, bisa dibilang namanya hamil kebo. Kalau sekarang hamilnya tuh yang kayak mual muntah banget. Jadi emang bisa beda ya, walaupun badannya sama gitu. Tapi antara satu kehamilan dan yang lainnya bisa berbeda. Yang tetap sama ya tetap LDR-an sama suami. Kalau dulu suami agak deket sih, dulu dia di Malaysia kerja, sekarang lebih jauh lagi. Sekarang dia di New York, lagi sekolah di sana. Jadi selama kehamilan ini sih berarti 3 kali doang ya kita ketemu insya Allah. Jadi pertama ya pas awal kehamilan, terus sekarang nanti insya Allah dia cuma sampai September doang di sini, habis itu sekolah lagi, balik lagi insya Allah pas mau lahiran. Gimana tuh Kak, ibaratnya kan jadi apa ya namanya itu, jauh dari suami pas lagi hamil itu Kak? Kalau ngidam gimana? Jadi melo gitu ya? Mungkin karena udah biasa kali ya LDRan ya, jadi nggak yang mellow banget sih. Tapi pastinya aku lebih seneng sih pas dia di sini, karena seenggaknya Arasha ada yang ngajak main. Anak aku yang pertama kan aktif banget ya Bun anaknya ya, terus dia ada yang menghibur lah istilahnya, kayak ngajak main sama papanya. Kalau sama aku kan gitu-gitu aja, apalagi aku lagi hamil kan nggak bisa yang kayak lari-lari, lompat-lompat, yang kayak kegiatan outdoor gitu. Kalau ada papanya itu doang sih sebenarnya yang digalauin gitu, karena kalau ada suamiku bisa kayak tim gitu kan, bisa saling mengisi satu sama lain gitu. Kak, ini kan tadi bilang kalau itu benar LDR yang main jauh juga ya, Indonesia New York. Nah itu kan tadi sempat bilang kalau ini kan main jauh. Nah itu kan ngidam kayak tadi bilang apa? Biasa kan ibu hamil kan ada mut-mutan apa yang harus butuh suami di samping. Itu gimana sih cara buat ini, apalagi jauh dari suami sendiri? Yang pertama ikhlas ya, ikhlas bahwa ya emang keadaannya gitu, dia lagi sekolah dan maksudnya selagi muda juga kita saling support passion dan juga cita-cita satu sama lain. Aku support keinginan dia untuk pendidikan yang lebih tinggi, walaupun memang ya konsekuensinya seperti ini gitu, harus berjauhan dulu karena keadaannya seperti itu. Jadi karena udah ikhlas gitu, jadi apapun yang terjadi nggak dijadikan keluhan gitu kan. Kemarin sempet muntah-muntah, keracunan makanan, masuk rumah sakit. Sebenarnya dia yang lebih galau, kayak dia yang kayak, aduh coba ada aku di situ, aku bisa temenin kamu. Akunya sih maksudnya kayak ya udah nggak apa-apa. Kamu gimana ya? Iya, khawatir kan setiap hari, apalagi pas dia sakit gitu. Gue nggak bisa ngapa-ngapain di sana, cuma bisa berdoa, terus teleponan setiap hari. Tiap hari nelfon tuh jadinya. Tiap hari nelfon siapa jadinya nih? Aku selalu, dia selalu sibuk sama ngapain, selalu sibuk ngurusin anak atau apa, selalu aku nelfonin. Iya. Jadi kayaknya yang lebih lebih cranky kayak dia yang lebih kayak mellow. Iya. Jadi kayaknya aku yang lebih istilahnya cuek lah ya, lebih cuek, udah jalanin aja. Dia yang lebih kayak mellow, dia yang lebih khawatir, dia yang ini itulah kayaknya ada justru di dianya gitu. Kalau akunya sih mungkin karena ada orang tua juga di sini, ada keluarga gitu kan, ada ya banyak orang support system lah di sini. Jadi alhamdulillah fine aja sih gitu. Iya. Aku juga bersyukur ya, Tasya kuat banget, amazed banget sama Tasya karena bisa ngelakuinnya sendiri tanpa suami. Kan suaminya jauh. Tapi banyak juga keluarga yang support Tasya, jadi dia sebenarnya nggak sendiri banget.
Terus dia nggak pernah protes juga, kayak kamu kenapa sih jauh-jauh untuk kesini dong, dia nggak pernah protes ya. Kembali lagi dia udah ikhlas. Mau gimana kondisinya memang LDR, ya kita harus, ini sebagai sebuah challenge aja buat kita. Tapi sempat kepikiran nggak sih untuk aku stop ya pendidikan, udah tunggu anak dulu nih lahiran gitu, ada pikiran seperti itu nggak sih? Enggak sih, enggak sampai sejauh itu. Karena mungkin ini juga plan dari kita yang Memang udah, maksudnya kita udah merencanakan untuk hamilan kedua, udah bikin timeline juga gitu kan, mau target anak kedua tuh kapan gitu, dan alhamdulillah sesuai target. Nanti ketika lahir juga pas dia udah lulus kan, insya Allah jadi dia bisa mepet sih wisuda dia, maksudnya kelulusan dia sama lahiran aku. Kayak ini kan perkiraan kelahirannya kan awal Januari, dia tuh baru selesai sekolah tuh akhir Desember gitu. Jadi kamu jangan keluar duluan ya, tungguin papa ya. Itu jadi kado juga nih berarti nanti pas lahir. Iya, bener banget. Kado wisuda. Iya. Nah tadi kan bilang kenapa nggak berhenti kuliah. Nah ini mungkin kenapa kata Tasya itu yang nggak ikut suami pendidikan di sana, mungkin Iya. keputusan tersendiri. Kemarin sih udah beberapa kali sih nyamperin gitu, cuman aku kan juga udah pernah kuliah di New York gitu ya. Beda banget gitu ketika di New York sebagai dulu masih single sama udah punya anak tuh beda banget, dan support system aku untuk ngurus anak itu adanya di Indonesia. Sementara di sana kasihan juga sih, ngerepotin dia juga kalau misalkan ada istri, ada anaknya gitu. Aku pengen dia juga punya experience sebagai mahasiswa seutuhnya gitu, bukan jadi bapak-bapak gitu kan. Terus selain itu juga New York itu bukan kota yang terlalu friendly buat keluarga sih gitu. Kota yang sangat hiruk pikuk, terus kota yang mahal banget ya kan. Apalagi sekarang suami kan lagi kuliah kan. Jadi maksudnya ya pasti kita memikirkan jalan yang terbaik juga lah, baik dari segi kesiapan kita secara finansial juga, dan dari support system juga. Jadi keputusan bersama ya udah LDR dulu, dan setiap berapa bulan sekali saling nyamperin gitu. Aku udah 2 kali nyamper ke sana selama dia kuliah. Dia pun juga setiap liburan pasti dia balik ke Indo gitu. Memberi pengertian sama abangnya nanti seperti apa nih Rasya? Iya, untuk apa nih? Untuk adik? Iya, ini yang bakal ada adik nih misalnya Iya, gitu. jadi ketika kita merencanakan punya anak tuh udah mulai dibacain buku. Ada buku tentang menjadi kakak gitu. Jadi kita udah bacain. Nanti kalau sekarang di perut mama masih ada makanan doang gitu, tapi nanti kalau misalkan udah ada baby, nanti kayak gini nih, seperti di buku ini yang bakalan terjadi gitu. Jadi nanti dia bakalan melihat mamanya hamil, abis itu mungkin pas lahiran dia harus di rumah, terus nanti harus mengurus adik juga. Kita sayang sama adik sama seperti kita sayang sama Arasya kayak gitu. Ya istilahnya di briefing dulu lah dia soal punya adik gitu. Tapi justru yang kocak tuh Arasya tuh gini, pas aku waktu itu ya masih di Amerika gitu kan, belum tahu nih hamil, dia yang bilang ke aku gitu, kata dia kata dia gini, mama sekarang di perut mama adanya adik baby, bukan makanan lagi. Itu celutukan dia gitu. Jadi aku sendiri kan nggak belum kasih tahu, ataupun aku sendiri belum tahu gitu, tapi dia sendiri gitu yang bilang sekarang di perut mama udah ada babynya, bukan makanan lagi, kata dia gitu. Jadi setelah itu kayak dia terlihat udah expect sih mau punya adik. Cuman namanya jealous sih masih ada sih yang kayak iseng banget gitu kan sama perut aku gitu, suka diremes-remes, abis itu dia masih suka nemplok, abis itu kalau aku kesakitan dia bilang gini, mama sakit nanti adik di dalam perut penyek ya, biarin aja adik penyek, kata dia kayak gitu. Masih kayak suka jealous gitu. Cuman dia juga tahu sih kayak nanti kalau misalkan adik udah lahir nanti aku mau bantu ganti popok, kata dia, mau aku yang pegangin botol susunya, udah kayak gitu deh. Kalau untuk tidur sendiri udah ketahuan belum suka 4 bulan ini? Udah sih, tapi nanti mungkin kita bakalan bikin momen gender reveal ya, jadi tunggu aja. Kita masih mau memastikan dulu sih gendernya. Sesuai harapan keinginan? Atau gimana? Aku sih dari awal nggak mesti cewek cowok gitu, kayak maksudnya apa aja, tapi pastinya kalau dia sih ngarepnya kayak yang kedua pengennya cewek gitu kan. Ya nanti we'll see ya, nanti tunggu pengumuman berikutnya. Gender bayinya apa.
tadi kan sempat bilang keracunan makanan juga. Itu emang ada makanan pantangan apa selama hamil? Ada yang nggak bisa diterima Enggak. sama Kalau pas ngidam sih emang karena muntah terus ya, pas trimester pertama tuh parah banget. Aku kayak lebih parah lah mual muntahnya. Kalau dulu pas hamil Arasya tuh aku nggak yang muntah sama sekali, ya mual doang, paling sesekali doang muntah kalau kecapean. Kalau ini kayak abis makan muntah, makan manis muntah, bau orang masak muntah. Sehari bisa berapa kali? 3. Sehari tuh bisa 3 kali. Nah tapi waktu itu kita aku sempat pergi keluar kota. Pulang dari luar kota memang semua yang ikut trip itu emang keracunan makanan, termasuk aku gitu. Jadi yang benar-benar parah banget, sampai minum air aja juga muntah gitu. Cuman itu ya nggak benar-benar berhubungan sama kehamilan, saya emang kena virus aja waktu itu. Gitu. Ini siap-siaganya suami seperti apa tuh? Mas mungkin pas lahir, kan ibaratnya kan selama beberapa bulan kemarin kan di rumah nih. Pas sekarang udah di rumah gimana mungkin siap-siaganya? Dia baru 2 hari. Baru 2 hari. Iya baru nyampe. Paling bantu ngurusin Arasya. Itu udah sangat-sangat membantu banget sih. Maksudnya aku menjalani kehamilan ya sekarang udah lewat kan mual muntahnya, jadi kayak udah kayak normal aja gitu. Dan dia jagain Ar itu tuh udah bener-bener kayak sangat-sangat membantu gitu, karena kan aku nggak bisa gendong Ar lagi kan, dia kan berat, akunya kecil gini kan. Jadi sekarang dia yang gendong, dia yang ngajak main, itu udah sangat-sangat membantu sih. Iya. Berapa lama Mas sekarang di sini? 3 minggu. 3 minggu, lumayan panjang waktunya ya. Lumayan. Kita habis ini mau baby moon ke Bali. Oh, ada rencana